Dewi Lesmonowati tadi bisa menjadi permaisuri Prabu Dewa Katong, akan tapi memiliki syarat. Syaratnya Prabu Dewa Katong tadi harus bisa membunuh para Pandawa dan menyerahkan kepala dari para Pandawa tadi ke hadapan Prabu Duryudana. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Pasti pemirsa penasaran apa yang akan kita bahas kali ini? Langsung aja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Sebelumnya kita telah membahas tentang lakon Gatotkaca Nagih Janji. Iya, benar sekali. Sepengetahuan saya Mas, tentang tokoh Gatotkaca, ia adalah seorang kesatria yang sangat sakti mandraguna dan juga memiliki ajian yang disebut ajian Norontoko. Benar sekali. Yang saya tanyakan Mas, apakah ada cerita atau lakon yang mengisahkan tentang Gatotkaca ketika mendapatkan ajian tersebut? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah di beberapa episode kemarin kita juga membahas tentang salah satu tokoh di pewayangan yang sangat terkenal umumnya yaitu tokoh Gatotkaca dan di beberapa episode di Mahabharata kemarin kita juga membahas tentang beberapa lakon yang mengisahkan tentang tokoh Gatotkaca, lakon-lakon yang mengisahkan mengangkat tokoh Gatotkaca. Nah, untuk pertemuan kali ini Mas Bayu menanyakan tentang ajian milik si Gatotkaca yang bernama Aji Norontoko. Nah, tentang ajian Norontoko yang saya ketahui Mas Bayu. Nah, yang membahas tentang lakon yang mengisahkan Gatotkaca mendapatkan Aji Norontoko tadi ada beberapa sanggit dalam lakon Wisanggeni Gugat. Di situ diceritakan juga ada Gatotkaca mendapatkan ajian Norontoko tadi dari Raden Seta. Raden Seta pada lakon Wisanggeni Gugat. Nah, Wisanggeni Gugat tadi yang saya katakan ada masih juga dibagi. Wisanggeni Gugat ada Gugat di Kayangan, juga ada Wisanggeni Gugat di Negara Astina. Itu tadi juga ada. Nah, ada juga lakon Satrio Pinilih, di mana di situ si Gatotkaca tadi juga mendapatkan ajian Norontoko dari Raden Seta. Nah, untuk kali ini kita membahas salah satu lakon yaitu Wisanggeni Gugat, di mana salah satu lakon Wisanggeni Gugat di mana di situ nantinya ada si Gatotkaca mendapatkan aji Norontoko dari Raden Seta. Nah, Wisanggeni Gugat dari Ki Bayu Aji bermula ketika suatu hari di negara Astina. Di situ Prabu Duryudana tadi sedang dihadap oleh para abdi-abdinya yaitu Patih Sengkuni, ada Pandita Durna dan juga para Kurawa lain, dan ternyata pada saat itu juga sang raja mengundang salah satu sesepuh negara Astina yaitu si Resi Bisma, Begawan Talkondo. Pada saat itu juga datang ke Pasewakan negara Astina. Nah, tujuan dari sang raja Prabu Duryudana tadi mengundang Resi Bisma tadi, Prabu Duryudana pada saat itu merasakan ada yang ganjal dari perilaku anak-anak atau putra-putra Pandawa yang pada saat itu sedang melakukan latihan perang di Tegal Kursetra bagian barat. Nah, menurut Duryudana tadi apakah hal tersebut memiliki tujuan lain atau hanya untuk sekedar berlatih saja, karena Tegal Kursetra bagian barat tadi diceritakan merupakan perbatasan langsung dengan negara Astina. Nah, apakah nanti putra-putra Pandawa tadi yang latihan perang di Tegal Kursetra tadi harus diusir pergi dari tempat tersebut karena nanti apakah bisa membahayakan negara Astina pada saat itu. Nah, lalu bagaimana tanggapan Resi Bisma Mas tentang hal tersebut? Nah, Resi Bisma mengatakan agar Prabu Duryudana tadi tidak berburuk sangka.
tidak berburuk sangka terlebih dahulu, karena tidak mungkin putra-putra Pandawa tadi memiliki niatan yang buruk seperti itu, karena putra-putra Pandawa tadi juga sudah dididik menjadi seorang kesatria utama. Nah, begitu juga Pandita Durna tadi mengatakan agar Prabu Duryudana membiarkan saja apa yang sedang dilakukan putra-putra Pandawa berlatih perang tadi atas kegiatan tersebut. Nah, karena kegiatan tersebut adalah kegiatan yang baik, harusnya di situ malah para Kurawa tadi meniru apa yang dilakukan oleh putra-putra Pandawa tadi yang berlatih perang tadi. Nah, akan tetapi di situ berbeda dari usulan dari Patih Sengkuni yang mengatakan bahwasanya lebih baik putra-putra Pandawa yang latihan di Tegal Kurusetra tadi diusir saja nanti, karena nanti akan membahayakan negara Astina. Nah, menurut si Sengkuni bahkan tidak mungkin juga di situ jika putra-putra Pandawa tadi telah sempurna, telah menguasai ilmu kanuragan, ilmu wong perang, bisa saja nanti putra-putra Pandawa tadi memiliki niatan jelek untuk membedah negara Astina, menyerang negara Astina sebelum perang Baratayuda terjadi seperti itu. Oh, jadi begitu ya Mas, saran dari beberapa orang tadi kepada Prabu Duryudana. Benar sekali. Nah, lalu bagaimana keputusan dari Prabu Duryudana saat itu? Nah, Prabu Duryudana tentunya pada saat itu bingung dan belum bisa memutuskan apa yang akan dia lakukan. Tiba-tiba pada saat itu datanglah salah satu putra Pandawa, yaitu Raden Wisanggeni. Raden Wisanggeni tadi datang naik ke pasewakan negara Astina. Kedatangan dari Wisanggeni tadi diceritakan dia ingin mengetahui tentang sejarah negara Astina. Nah, karena kabar yang ia dapat bahwasanya negara Astina tadi seharusnya adalah milik para Pandawa, tapi mengapa yang menjadi raja di negara Astina adalah Prabu Duryudana yang merupakan bagian dari Kurawa di situ. Nah, terus apa jawaban dari Prabu Duryudana atas pertanyaan dari Wisanggeni, Mas? Nah, di situ sang raja lalu mengutus Patih Sengkuni untuk menceritakan sejarah negara Astina hingga mengapa Duryudana tadi bisa menjadi raja di negara Astina. Nah, di situ Sengkuni tadi menceritakan tentang sejarah negara Astina bermula dari Abhyasa memiliki anak pada saat itu, ada si Bisma, ada si Pandu, Dhestharashtra diceritakan. Nah, di situ juga terjadi perdebatan di antara Wisanggeni dengan Patih Sengkuni hingga membuat di situ Sengkuni pun juga kebingungan menjawab. Didedes Wisanggeni tadi memutuskan untuk menggugat Prabu Duryudana untuk mengembalikan negara Astina kepada para Pandawa, karena yang sudah jelas hak milik dari negara Astina tadi adalah para Pandawa yang merupakan putra Pandu, bukan si para Kurawa yang merupakan anak Dhestharashtra di situ. Lalu bagaimana respon dari Prabu Duryudana, Mas? Nah, di situ Duryudana mengatakan agar Wisanggeni tadi bersabar dan menunggu keputusan dari Duryudana yang akan mendiskusikan atas permintaan Wisanggeni yang menggugat itu tadi mengembalikan negara Astina. Nah, Wisanggeni pada itu bersedia istilahnya nunggu negosiasi tadi, dan di situ dia pamit untuk menunggu di alun-alun negara Astina pada saat itu, Mas Bayu. Nah, selanjutnya Prabu Duryudana pada itu kebingungan atas permintaan Wisanggeni tadi. Nah, tiba-tiba pada itu datanglah seorang pandita tua naik ke pasewakan, pada itu mengatakan bahwasanya dia adalah anak buah dari Prabu Dewa Katong yang bernama Resi atau Pandita Dewantaka. Nah, kedatangan dari Dewantaka tadi karena dia diutus oleh sang raja Prabu Dewa Katong kalau tidak salah dari negara Parangkusumo untuk melamar anak dari Prabu Duryudana, anak perempuan, yaitu Dewi Lesmonowati, untuk dijadikan permaisuri oleh si Prabu Dewa Katong. Lalu apa jawaban dari Prabu Duryudana, Mas, atas lamaran dari sang Resi tadi? Nah, di situ Prabu Duryudana mengatakan walaupun Lesmonowati tadi merupakan anak Duryudana, akan tetapi sang Dewi tadi sejak kecil, sejak masih bayi tadi sing ngomong itu adalah Sengkuni. Nah, maka dari itu yang bisa menjawab atas lamaran itu tadi adalah si Sengkuni. Nah, Sengkuni menjawab bahwasanya Dewi Lesmonowati tadi bisa menjadi permaisuri Prabu Dewa Katong, akan tapi memiliki syarat. Syaratnya Prabu Dewa Katong tadi harus bisa membunuh para Pandawa dan menyerahkan kepala dari para Pandawa tadi ke hadapan Prabu Duryudana pada saat itu. Nah, terus apa yang dilakukan sang Resi, Mas, atas syarat yang diajukan tadi? Nah, sang begawan pada saat itu menyetujui, dia bersedia mewujudkan syarat tersebut, lalu dia pamit dari pasewakan tersebut. Dan Prabu Duryudana pada itu senang karena akan ada orang yang membantunya memusnahkan para Pandawa dan juga anak-anaknya di situ. Nah, sedangkan di pasewakan Jawi, Patih Sengkuni tadi lalu memanggil segenap para Kurawa
tetapi diceritakan salah satu dari Kurawa yaitu Dursasana tidak datang karena dia sedang menggembleng anaknya, sedang melatih anaknya yaitu Raden Dursala untuk bisa merebut negara Amarta pada saat itu. Nah, Patih Sengguni pada saat itu mengutus para Kurawa tadi yang hadir pada saat itu untuk membantu Pandita Dewantaka tadi untuk mengusir anak-anak para Pandawa tadi dan juga si Wisanggeni tadi yang berada di Tegal Kurukshetra dan juga kalau bisa juga membunuh para Pandawa. Oh, jadi pada saat itu para Kurawa akan membantu Resi Dewantaka untuk membunuh para Pandawa. Ya, benar sekali. Nah, sedangkan pada saat itu di tempat lain si Wisanggeni tadi ternyata kedatangannya bersama Antasena dan juga si Anoman pada saat itu sedang menunggu kedatangan si Wisanggeni yang turun dari negara Astina. Nah, Wisanggeni pada saat itu datang dan mengatakan bahwasanya dia sudah menggugat Prabu Duryudana untuk mengembalikan negara Astina kepada para Pandawa. Tetapi di situ Prabu Duryudana belum bisa menjawab. Nah, tiba-tiba pada saat itu datanglah para pasukan Kurawa tadi yang telah bergabung dengan pasukan dari Parangkusumo, pasukan si Dewantaka dan juga Dewa Katong. Nah, tiba-tiba pada saat itu menyerang si Wisanggeni beserta Antasena dan Anoman. Nah, selanjutnya terjadilah peperangan di antara mereka. Peperangan terjadi itu tadi sangatlah ramai karena dikeroyok itu tadi. Nah, di situ ceritakan para Kurawa kalah menghadapi Wisanggeni, Antasena dan Anoman. Nah, Patih Sengkuni kebingungan lalu menemui Pandita Dewantaka dan mengatakan kejadian yang sedang terjadi di peperangan bahwasanya Kurawa tadi kalah, Mas Bayu. Nah, Dewantaka lalu maju untuk mencoba menghadapi Antasena dan juga si Anoman dan Wisanggeni. Nah, rombongan tadi diceritakan terjadilah peperangan. Si Dewantaka tadi mencoba berperang melawan si ketiga orang, namun di situ ternyata Begawan Dewantaka tadi juga kalah, mundur pada saat itu kalah lalu menemui rajanya Dewa Katong dan mengatakan lebih baik tinimbang perang karo anak-anak Pandhawa langsung saja goleki para Pandhawa untuk dimusnahkan. Pada saat itu, Mas Bayu. Nah, di situ sang Prabu tadi Dewa Katong tadi bersedia lalu pergi. Nah, ternyata pada saat itu si Wisanggeni tadi mendengar percakapan dari Begawan Dewantaka dan juga si sang Prabu Dewa Katong yang ingin membunuh para Pandawa. Nah, di situ akhirnya si Antasena pada saat itu berserta Wisanggeni mengejar pelarian dari si Begawan Dewantaka dan Ratune tadi. Nah, sedangkan si Anoman pada saat itu memutuskan untuk kembali ke Tegal Kurukshetra untuk istilahnya ngawat-ngawati atau mengawasi si Gatotkaca tadi yang sedang berlatih perang di situ, Mas Bayu. Nah, sedangkan si Patih Sengkuni pada saat itu melihat bahwasanya Dewantaka telah pergi lalu diceritakan dia ingin pergi ke Banjarjunut, Kasadran Banjarjunut tempatnya Dursasana untuk melihat si cucunya Dursala tadi bagaimana saat berlatih perang pada saat itu. Nah, pada saat setelah acara tersebut, nah Abimanyu di tempat lain, Abimanyu tadi di Pelongkowati tadi sedang bersama Punakawan. Mereka ingin menuju negara Amarta untuk menemui para Pandawa yang pada saat itu sedang bersembunyi. Nah, di tengah perjalanan pada saat itu dia bertemu dengan Bathara Kamajaya. Nah, Kamajaya berpesan kepada agar Abimanyu tadi segera mencari keberadaan para Pandawa dengan cara mengikuti aliran yang namanya Sungai Yamuna atau Bengawan Yamuna. Nah, Abimanyu pada situ ngestokke dawuhe si Bathara Kamajaya, Mas Bayu. Oh, jadi pada saat itu Abimanyu diutus oleh Bathara Kamajaya untuk mencari para Pandawa ya. Benar sekali. Dengan cara menyusuri kali Jamuna. Jamuna seperti itu. Terus soalnya bagaimana, Mas? Tapi sebelum Mas Philip lanjut, silahkan diminum dulu. Oh iya. Lanjut, Mas. Nah, sedangkan pada saat di Tegal Kurukshetra itu sendiri Gatotkaca pada saat yang ketika berlatih perang di situ dia malah ditemui oleh anak Dursasana yaitu Raden Dursala itu tadi. Nah, Dursala tadi ceritakan ingin mencoba kekuatan dari Gatotkaca yang caritane tadi kondang sakti Mandraguna seperti itu, seorang kesatria yang sakti. Nah, di situ si Gatotkaca pun bersedia melanggati lalu terjadilah peperangan di antara Dursala melawan Gatotkaca. Nah, tidak membutuhkan waktu lama di situ Gatotkaca dapat mengalahkan si Dursala. Nah, Dursala mundur pada situ menemui gurunya yang seorang pandita raksasa. Nah, sang pandita tadi berpesan agar si Dursala tadi menggunakan sebuah ajian yang telah ia berikan yang bernama ajian Wimanasara. Nah, ajian Wimanasara tadi yang saya katakan adalah sebuah ajian yang dapat mengeluarkan angin besar, namun angin tersebut mengandung sebuah
bisa seperti itu. Lalu apakah Dursala mengikuti perintah dari gurunya tersebut? Nah, akhirnya Dursala tadi bersedia mengikuti, lalu dia maju ke peperangan lagi untuk melawan si Gatotkaca, lalu dia bersemedi mengetok keajian Matak Aji Wimonosoro tadi. Dia lalu di situ tiba-tiba timbullah angin besar yang mengandung bisa hingga ajian tersebut mengenai Raden Gatotkaca hingga membuat si Gatotkaca tadi lumpuh tanpa daya atau hilang kekuatan. Nah, di situ Anoman tadi yang mengawasi tadi lalu segera menyaut ragan si Gatotkaca tersebut, lalu dibawa pergi dari Tegal Kurusetra untuk dicarikan obat bagaimana bisa menyembuhkan Gatotkaca yang terkena ajian Wimonosoro tersebut, Mas Bayu. Nah, di situ akhirnya dibawa pergi. Anoman tadi membopong si ragani Gatotkaca tadi terbang melewati namanya Gunung Sukorini. Nah, Gunung Sukorini tadi ketika melewati tadi Anoman melihat sebuah istilah cahaya, istilah tejo mantar hanyodo lanang atau cahaya yang tegak lurus sampai tembus ke langit pada saat itu. Nah, karena Anoman penasaran tadi dia turun dan ternyata di situ terdapat putra Wirata yang bernama Raden Seta. Raden Seta tadi sedang bertapa. Nah, Anoman lalu menemui Raden Seta dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Gatotkaca yang berperang itu tadi terkena ajian Wimonosoro. Nah, di situ Anoman meminta bantuan Raden Seta untuk bisa menyembuhkan dan juga sekaligus mengembalikan kekuatan dari Gatotkaca itu tadi, Mas, untuk bisa mengalahkan Dursala. Nah, terus apakah Raden Seta mau membantu Anoman untuk menyembuhkan Gatotkaca? Raden Seta pada saat itu lalu menyembuhkan Gatotkaca. Tentunya dia mau, dia disembuhkan. Setelah Gatotkaca sadar, dia di situ diberikan sebuah ajian yang bernama ajian Norontaka yang manggone ning telapak tangannya, dan jika si Gatotkaca memukul musuhnya menggunakan telapak tangannya, musuhnya tadi akan hancur jika menggunakan si ajian Norontaka tersebut, Mas Bayu. Jadi sekarang Gatotkaca sudah sembuh ya, Mas? Sudah sembuh. Dan diberikan ajian Norontaka oleh Raden Seta. Nah, kita mengetahui bahwasanya ajian Norontaka tadi yang memberikan adalah si Raden Seta, putra negara Wirata. Nah, selanjutnya pada saat itu Raden Seta mengatakan kepada Gatotkaca untuk segera menghadapi musuhnya kembali, yaitu Raden Dursala. Nah, selanjutnya Gatotkaca menemui Raden Dursala, dia menantang kembali dan terjadilah peperangan di antara mereka. Dursala lalu kewalahan mengeluarkan ajian yang sama Wimonosoro, akan tetapi ajian tersebut dapat ditundukkan oleh si Gatotkaca, tidak bisa mengenai ragane Gatotkaca. Dursala pun kebingungan, dia berlari akan tetapi dapat ditangkap, dicandet pada saat oleh si Gatotkaca. Akhirnya Gatotkaca menggunakan ajian Norontaka memukulkan kepada si ragane Dursala, dan akhirnya si Dursala pun tewas di tangan Gatotkaca terkena ajian Norontaka. Nah, melihat kejadian tersebut Dursala pun kaget, dia menangis karena anaknya tadi telah tewas. Nah, sedangkan di situ gurune Dursala tadi seorang pandita raksasa tadi mengamuk namun dihadang oleh si Anoman. Terjadilah peperangan di antara mereka dan pandita raksasa tersebut akhirnya badar berubah menjadi Suksmane Prabu Dasamuka pada saat itu pergi. Nah, sedangkan perjalanan yang di depan tadi seorang pandita itu Pandita Dewantaka tadi. Dewantaka bersama Prabu Dewakotong tadi ternyata mencari keberadaan para Pandawa di hutan Kamyaka. Nah, tiba-tiba bertemulah si Abimanyu. Di situ ditanyakan bahwa Dewantaka tadi ingin membunuh para Pandawa, dihadanglah si Abimanyu, terjadi peperangan di situ di antara Abimanyu bersama melawan kedua orang tadi, dan akhirnya kedua orang tadi akhirnya badar. Akhirnya Bathara Guru, Dewakotong tadi badar menjadi Bathara Guru, sedangkan si Dewantaka badar berubah menjadi Bathara Narada. Nah, tujuan dari kedua dewa tadi ingin mencoba keteguhan hati dari para putra-putra Pandawa tadi, Mas Bayu. Nah, akhirnya kedua dewa tadi akhirnya memutuskan untuk kembali ke Kayangan karena dharmanya telah selesai di situ. Oh, ternyata Pandita Dewantaka dan juga Prabu Dewakotong adalah Bathara Guru dan Narada yang ingin mencoba keteguhan hati dari putra para Pandawa. Ya, benar sekali seperti itu, Mas Bayu. Nah, kali ini kita mengetahui salah satu sanggit yang di situ diceritakan Gatotkaca mendapatkan ajian yang bernama ajian Norontaka seperti itu, yang memberikan adalah Raden Seta, Mas Bayu. Nah, mungkin di lain kesempatan nanti kita bisa membahas lagi bagaimana beberapa lakon yang mengisahkan si Gatotkaca mendapatkan ajian Norontaka tersebut. Nah, untuk pertemuan kali mungkin segitu dulu, Mas Bayu. Terima kasih ya, Mas Grit, sama-sama atas kisahnya tadi. Nanti bisa dilanjut cerita di episode selanjutnya. Ya. Nah, itu tadi pemirsa pembahasan kita kali ini tentang salah satu sanggit yang menceritakan tentang Gatotkaca yang mendapatkan ajian Norontaka.
dari Raden Seto, yaitu dalam lakon Wisanggeni Gugat. Mudah-mudahan cerita yang kita bahas kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.